Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jumpa lagi dengan saya. Saat ini saya akan memberikan materi tentang cara menerjemahkan idiom, peribahasa, dan ungkapan dalam bahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris ataupun mungkin sebaliknya ya. Idiom, peribahasa, dan ungkapan itu ciri-cirinya yaitu sulit diterjemahkan dan tidak diterjemahkan per kata. Jadi kalau kita ingin menerjemahkan salah satu dari misalnya ungkapan atau peribahasa itu, kita harus mencari dulu padanannya di dalam bahasa target, atau dalam hal ini bahasa target itu adalah bahasa Inggris ya. Oke, jadi tidak sembarangan. Misalnya, oke, di sini ungkapan atau idiom "It's raining cats and dogs" ya. Kalau diterjemahkan secara Google Translate, maka artinya hujan, kucing, dan anjing. Apa sih maksudnya ya? Ini adalah idiom bahasa Inggris ya. Ke dalam bahasa Indonesianya tidak bisa diterjemahkan secara Google Translate. Yang betul adalah hujan lebat ya. Hujan lebat itu sendiri di dalam bahasa Inggris ada idiomnya seperti itu ya. Hujan lebat. Tetapi di Indonesia, di bahasa Indonesia juga itu lebat itu biasanya untuk pohon, tapi kita menggunakan ungkapan hujan lebat itu. Kemudian misalnya lagi thank you ya. Arti kata thank you itu adalah terima kasih ya. Nah, jawabannya pasti you're welcome, atau kemudian please don't mention it, ataupun juga it was a pleasure ya. Nah, jawaban untuk you're welcome, please don't mention it, atau it was a pleasure itu jangan diterjemahkan secara perkata ya, tetapi itu terjemahannya adalah atau forget it ya. Dijawabnya bisa you're welcome, please don't mention it, atau it was a pleasure, atau forget it ya. Jangan terima kasih kembali, thank you again, tidak ya, tidak tidak pas atau tidak sesuai atau tidak berterima ya. Ini artinya terima kasih kembali. Terima kasih kembali. Jadi you're welcome, please don't mention it, it was a pleasure, atau forget it. Itu artinya terima kasih kembali ya. Tapi jangan diterjemahkan secara literal. Kalau diterjemahkan secara perkata rusak artinya ya. Kemudian berikutnya nih ada ungkapan yang lain yaitu I'll say. Misalnya ini ada orang yang bicara today is windy, artinya hari ini berangin ya. Terus dijawab sama si perempuan misalnya I'll say. I'll say itu kalau diterjemahkan secara literal itu I will say itu ya saya akan berkata ya, berarti maknanya tidak berterima. Jadi I'll say ini adalah ungkapan ya yang artinya saya akan berkata itu jelas salah ya, yang artinya yang sebenarnya setuju ya. Hari ini today is windy, I'll say, atau yes it is ya. Oke. Setuju memang gitu ya. Jadi itu ungkapan. Kemudian yang lain lagi, misalnya Anna sudah banyak makan garam di kantornya. Ini adalah peribahasa makan garam itu peribahasa yang berarti sudah banyak pengalaman ya. Sudah banyak pengalaman dan tidak diragukan lagi. Bukan artinya makan garam ya, bukan. Tapi sudah banyak, ini peribahasa sudah banyak pengalaman. Kalau diterjemahkan secara Google Translate yaitu Anna has eaten lots of salt in her office ya. Anna has eaten lots of salt in her office. Ini salah. Yang diterjemahkan secara literal, tapi itu kita harus mencari dulu peribahasanya ada nggak di dalam bahasa Inggris ya. Seperti makan garam di kantornya itu, yaitu Anna is an old hand in her office. Anna is an old hand in her office. Ini peribahasa yang ada di dalam bahasa Inggris. Jadi itu kalau menemukan kalimat ini bukan berarti Anna adalah tangan
tua, tapi memang itu adalah peribahasa. Artinya sudah berpengalaman, tidak diragukan lagi, ataupun sudah banyak makan garam di kantornya. Oke, kemudian peribahasa yang lain atau idiom yang lain itu lidahnya tajam sehingga banyak orang nggak suka ya. Tahu kan lidahnya tajam itu berarti bukan lidahnya runcing, tapi memang itu peribahasa atau idiom bahwa dia itu sering nyakitin orang lewat kata-katanya ya. Kata-katanya itu selalu menyinggung orang. Nah, kalau diterjemahkan secara Google Translate atau misalnya secara perkata, he has a sharp tongue. Ya, itu salah berarti ya. Karena sharp itu memang tajam, sharp tongue. Tapi ini ada peribahasanya di dalam bahasa Inggris itu sendiri. Untuk lidahnya tajam itu tidak menggunakan sharp tongue, tapi he has an acid tongue in his head. Nah, ini yang benar ya. Tapi kalau diterjemahkan lidahnya asem ya di dalam kepalanya. Jadi kita kalau masalah ungkapan, idiom, peribahasa itu jangan diterjemahkan secara literal atau perkata, tapi kita harus mencari padanan peribahasanya di dalam bahasa target. Kali ini dalam bahasa targetnya adalah bahasa Inggris. Kemudian contoh yang lainnya, penerjemahan yang lainnya yaitu pungguk merindukan bulan. Ini peribahasa di mana seseorang yang merindukan sesuatu yang tidak mungkin. Misalnya ada ada laki-laki biasa ya yang merindukan putri kerajaan yang cantik dan kaya raya. Sekilas memang tidak mungkin, tapi memang sih kadang-kadang sesuatu bisa saja possible terjadi ya mungkin terjadi di dunia ini. Tapi itu yang tidak bisa tidak bisa terlaksana. Misalnya seseorang yang tidak pinter, yang misalnya taruhlah tidak mempunyai intelijensi yang bagus, tapi dia ingin mencapai sesuatu yang tidak mungkin, misalnya juara olimpiade matematika tingkat dunia, padahal dia nggak pernah belajar atau apa. Berarti ini sama dengan pungguk merindukan bulan, sesuatu yang sama sekali tidak mungkin ya. Padahal memang kadang-kadang mungkin terjadi ya. Ini pungguk itu burung kecil ya, burung kecil merindukan bulan, kan nggak mungkin ya peribahasanya itu. Kalau secara terjemahkan secara perkata, the little bird harusnya, the little bird misses the moon. Itu salah ya. Tapi ada di dalam bahasa Inggris istilahnya untuk peribahasa ini, sesuatu yang tidak mungkin terjadi ya, yaitu reach out to the stars. Nah, ini ungkapan untuk pungguk merindukan bulan. Reach out to the stars. Nih, itu baru betul ya. Oke, kemudian berikutnya berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Nah, yang ini ya, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Ini peribahasa yang sering kali kita jumpai ya. Artinya untuk mencapai kesuksesan, kadang-kadang seseorang itu harus bersusah payah dulu, berakit-rakit ke hulu atau bersakit-sakit dahulu, baru mereka mendapat sukses di kemudian hari. Kalau diterjemahkan secara Google Translate, ya ini rafting upstream, swimming to the shore, get sick first and have fun later. Ya, oke, later. Nah, ini kurang T ya, harusnya double T ya. Oke. Nah, ini salah. Yang betul adalah nih, no pain, no gain. Itu ada di iklan-iklan apa itu ya, kalau nggak salah iklan susu ya, no pain no gain. Jadi bahasa Indonesianya panjang banget, berakit-akit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Ini ada rimanya ya. Tapi bahasa Inggrisnya ada istilahnya no pain no gain itu. Jadi jangan sekali-kali menggunakan istilah dari Google Translate, karena memang itu ada peribahasanya ya yang dipakai dan berterima. Kemudian berikutnya mundur dari tantangan. Mundur dari tantangan berarti menyerah sebelum berperang itu ya. Itu juga ada ungkapannya di dalam bahasa Inggris. Kalau ini yang penerjemahan secara perkata ya, step back from the challenge. Sebenarnya itu bisa
ya, bisa. Tapi ada ungkapannya. Ini bisa ya berterima, tapi ada juga ungkapannya di dalam bahasa Inggris, you're gonna run out of a dare, ya. You're gonna run out of a dare, ya. Kata-kata gonna juga itu sebenarnya apa namanya? Slang ya, bukan formal, tapi ini istilah untuk mundur dari tantangan. Bisa menggunakan step back from the challenge, itu bukan masuk ke ungkapan ya atau peribahasa, tapi bisa you're gonna, maksudnya bukan ke idiom, tapi bisa idiom juga, you're gonna run out of a dare. Kemudian ada contoh lagi, cinta monyet. Nah, oke. Kalau nggak salah cinta monyet itu kan cinta anak-anak lah, SMP ya, alay-alay gitu ya. Oke. Eh, ini kalau secara literal atau Google Translate itu bisa disebut monkey love, ya, cinta monyet. Memang secara harfiah cinta monyet. Tetapi ada istilahnya dalam bahasa Inggris ya, ungkapan untuk cinta monyet. Nah, yaitu puppy love ya. Puppy love itu ungkapan untuk cinta monyet. Kalau diterjemahkan secara perkata, cinta anak anjing ya. Padahal artinya cinta monyet. Nah, itu salah satunya apa? Untuk menerjemahkan peribahasa, ungkapan dan idiom. Jadi kita jangan sekali-kali menggunakan penerjemahan kata per kata karena itu akan tidak berterima ya. Kalau kita ingin menerjemahkan ungkapan, idiom dan peribahasa, kita harus cari dulu apakah ada ungkapan itu di dalam bahasa target. Bahasa target itu bahasa, misalnya kita menerjemahkan bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia. Bahasa target itu adalah bahasa Indonesia. Ada nggak ungkapan dalam bahasa Inggris itu di dalam bahasa Indonesia? Misalnya apa? Baby shower ya, baby shower itu dalam bahasa Inggrisnya, ternyata ada di dalam bahasa Indonesianya untuk baby shower itu, yaitu nuju bulanan ya, nuju bulanan, acara orang wanita hamil 7 bulan kemudian diadakanlah syukuran ya, nuju bulan. Nah, di dalam bahasa Inggris ada baby shower. Itu mungkin pemirsa, mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.